bagaimana pada waktu itu para Sunan menggunakan pewayangan, tidak merusak wayangnya, tapi diarahkan, dimanfaatkan kemana budaya, seni budaya supaya betul. Itu hebatnya pada waktu itu. Diangkat oleh Kanjeng Sunan Bonang, diejawantahkan oleh beliau, diteruskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Mengapa Kanjeng Sunan Kalijogo? Tahu artinya Kalijogo? Kali itu aliran, bukan kali tetapa, maaf, bukan tetapa di pinggir sungai, itu saja bukannya. Tapi makna kali secara filosofinya, atau dengan kita artikan kali itu aliran-aliran. Pada waktu itu aliran Buddha berapa, aliran Hindu berapa, aliran kita Muslim sendiri berapa, walaupun masih minor pada waktu itu. Supaya tidak terjadi perpecahan, bagaimana? Perlu menjaga aliran-aliran itu. Dijaga oleh seorang ulama, dijaga oleh seorang aulia yang mempunyai wawasan yang luar biasa. Bisa menyatukan aliran-aliran itu, karena yang jaga menjadi suri tauladan, bukan pengompor. Itu satu contoh. Ekonomi berjalan dengan baik, pertanian luar biasa, menghilangkan sifat malas, dituntut pada waktu itu, sehingga ulama-ulama pada waktu itu, wali sembilan dan sebagainya, mampu memasukkan income karena ekonominya, mendatangkan permadani, mendatangkan ukira dari Timur Tengah dan dari sebagainya, dari Cina nanti sendiri buka, akhirnya ekonomi maju. Yang ahli pertanian, yang ahli kedokteran dan obat-obatan terus berjalan, bukan adu kesakten, satu mengeluarkan api dari tangannya, yang satu keris lagi, lu apa begitu perjuangan Islam? Tidak, jauh kalau kita melihat dengan perjuangan-perjuangan para beliau pendahulu. Sehingga apa? Dihargai oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Itu hebatnya para beliau. Menjadi tokoh pemersatu, menjadi seorang ekonom, bisa mencetak kader-kader ekonom dunia pertanian yang luar biasa, ditumbuhkan kefanatikan. Walaupun beliau sebagian bukan lahiran Indonesia, tapi cepat menasionalisasi pribadinya di mana negeri yang dia tempati. Itu hebatnya. Tidak pakai nama al ini, cukup Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo umpamanya. Itu hebatnya. Makanya untuk Habib Lutfi sendiri pribadi, kalau dikatakan orang Arab, ngambek saya. Loh kenapa? Loh kakek saya sudah dilahirkan Indonesia masih di Arab-Arabi terus. Loh, saya bangsa Indonesia, keturunan boleh-boleh saja, mau Arab kayak mau Cina mau Belanda, tapi tetap kebangsaan Indonesia. Harus kan begitu. Setuju? Nah gitu dong, setuju aja enak. Nah ini satu contoh bagaimana beliau masukkan kompak, rukun, menghindari segala bentuk perpecahan atau khilafiyah. Tantangan pada waktu itu, ya Allah yang tahulah. Kalau kita melihat para beliau bagaimana perjuangan, satu sisi harus bagaimana Islam dikenalkan akidahnya, satu sisi harus berhadapan dengan Belanda. Diteruskan oleh Sultan Agung sampai para pahlawan-pahlawan kita, dari mulai Sumatera, Tengku Umar, Cek Ditiru, Cut Nyadin, Cut Mutia, Singamangaraja, sampai ke Jawa, dari mulai Maulana Hasanuddin ke bawah Banten. Diteruskan oleh Ki Hasan Maulani, Kuningan, Manado, terkenalnya Hasan Maulani Manado. Diteruskan oleh kesepuan-kesepuan yang ada,
Seperti di Jawa Tengah masyhurnya Diponegoro, Kiai Mojo, Sendot Prawiro Dirjo, Ibu Kartini dan lain-lainnya. Ikut andil besar dalam menanamkan rasa Handarbeni memiliki, artinya nasionalismenya tertanam sudah jauh, merasa memiliki Handarbeni kepada bangsa dan republik ini. Itu hebatnya. Sampai diantaranya apa? Bagaimana menanamkan Kanjeng Sunan pada waktu itu, Sunan Bonang membuat satu contoh mendidik kepada publik masyarakatnya. Lamun saya abdi mana yang nonton wayang mah tinggalnya kesaktian wungkul sareng biduana. Tapi filosofinya yang lebih jauh kita terangkan sulit. Coba kita belajar kepada terutama Prabu Kresna. Sebelum beliau menjadi seorang penata, noto orang Jawa bilang, sebelum menjadi seorang noto, sudah belajar menata, step by step, luar biasa. Begitu dia menjadi sang noto, sudah mempersiapkan, tapi belum cukup ternyata. Harus ada 5 hal yang harus dikuasai oleh beliau. Yang pertama apa? Mandita. Punya ilmunya ulama, punya ilmu agama, sekalipun beliau bukan ulama, tapi punya ilmu ulama. Yang kedua, kaca benggala. Kalau dalam dunia pewayangan mungkin merusak jeroning winara, tapi padahal bukan itu. Mendidik kita ilmu intelijensi, bukan hanya untuk kita ini akan terjadi begini, bukan. Sejauh mana kita mempunyai ilmu intelijen, ini akan kejadian apa? Apakah menimbulkan pecah belah, akan menjauhkan kepercayaannya kepada ulama, kepada tokoh agama? Apakah ini akan menimbulkan perpecahan, menjauhkan kepercayaannya kepada pemerintah? Apa menjauhkan kepercayaannya kepada TNI Polri, menjauhkan kepercayaannya kepada bangsa kita sendiri? Bukan kaca benggala, wah ini rusak joring winara, tidak. Kita tanggap selaku bangsa ini atau tidak? Sehingga telinga kita, mulut kita mempunyai filter. Tidak sembarang kita mengeluarkan ucapan yang berakibat memecahkan bangsa dan umat ini. Tidak mudah. Telinganya pun tidak asal ngamirengkeun, ngadengek wungkul. Ini jerit berita yang belum jelas sudah rame begitu. Apa karakter bangsa kita itu begitu? Saya jawab tidak. Bangsa kita mempunyai leluhur, punya akhlak yang luar biasa. Betul? Kita tiru. Coba. Kita itu sudah dicontohi oleh baginda Nabi langsung dari Allah Ta'ala. Apa? Kalau sholat, sebelum sholat itu wudhu dulu belum? Wudhu kan? Sudah diberi filter. Telinga kita sudah biasa disucikan untuk menyaring mana berita yang tidak benar dan yang benar itu, mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Ini punya filter. Barakatul wudhu bukan sekadar syarat sholat saja. Mulut kita bagian yang kena wudhu, bisa ngatur tutur kata kita tidak, sebab mulut kita sudah dibersih oleh air wudhu. Eman kalau sudah bersih dikotori. Mata kita juga bagian yang kena air wudhu. Pandangan kita sejauh mana, wawasan kita jauh atau tidak. Bangsa kita, bangsa lain sudah maju, ekonominya, pertaniannya dan lain sebagainya, sampai ilmu pengetahuannya, ilmu intelektualnya dan lain sebagainya. Kita mulai tumbuh fanatis terhadap bangsa ini yang sangat rasional. Bagaimana cara memajukan ekonomi kita? Ayo kita ganti. Apa diantaranya? Jambu Indonesia, bukan jambu Bangkok. Kates Indonesia, bukan California. Setuju? Ganti robah itu supaya apa? Ekonomi kita meningkat. Karena kita bangga terhadap produksi dalam negeri, bangga terhadap produksi bumi pertiwi ini. Kalau ekonomi akan maju,
Tanamkan sebelum memberikan keuntungan orang lain, keuntungan bangsa sendiri dahulu. Nah, itulah diantaranya para aulia dahulu telah menanamkan. Sampai lelenya bangkok. Aduh, ayam bangkok. Repot. Katanya agraris, negara kita maritim, agraris begitu suburnya, katesnya kok kates California, gedang lah mau terang kates teh. Mohon. Cau, naon deui lah macam-macam. Untungnya masih ada gula Jawa teh. Ada lama gula Jawa terus berubah mah berat teh. Dibangun oleh sesepuh kita dahulu bagaimana mencintai. Bukan Ibu Pertiwi saja, sampai yang tumbuh itu. Jangan masalah kecil perbedaan pilihan saja, nanti yang akan datang sudah berbeda. Habib sama Habib, Kiai sama Kiai, Ajengan sama Kiai Ajengan, sudah beda nantinya. Bagaimana akan memberikan contoh persatuan yang baik kalau kita masih begitu caranya? Betul? Betul-betul aja. Itulah. Ayo kita galang kesatuan persatuan, karena itu bagian pertahanan nasional. Ketahanan nasional bukan tentara polisi saja yang namanya ketahanan nasional, termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, itu bagian daripada pertahanan nasional. Milik siapa? Milik kita semuanya. Maka kita pagari supaya Indonesia tetap jaya. Bangga dong jadi bangsa Indonesia? Harus bangga dong, harus gitu. Nah, itulah diantara bagaimana perjuangan para beliau. Kalau sudah ilmu intelijennya matang, tidak mudah dipecah belah. Yang kedua, mempunyai cupu manik hastogino untuk menyimpan kesaktiannya. Krishna orang besar seperti apa, kalau sudah masukkan cupu manik jadinya kecil. Bukan itu. Cupu manik hastogino menyimpan rahasia bangsa ini, rahasia negara ini, rahasia umat ini. Jangan kita buka, jangan salahkan oknum bangsa lain kalau mencela kita, karena kita yang membuka sendiri. Itu kan sadar harusnya itu. Yang keempat, mempunyai Wijaya Kusumo. Kembang Wijaya Kusumo bukan untuk menghidupkan orang yang mati, tidak. Coba untuk menghidupkan tanah yang gundul biar subur gimana? Menghidupkan intelektual, menghidupkan dunia pertanian. Itulah banyak sekali kegunaannya, namanya saja Wijaya Kusumo. Hebat. Nah, itulah. Tidak cukup dari itu, ada lagi satu, siapa diantaranya? Anaknya Bimo. Yang satu namanya Gadot Koco. Namanya kok Gadot Kaca? Padahal pada waktu itu sudah ada kaca atau belum ini? Tapi sudah diberi nama Gadot Kaca. Wah, ini yang berhubungan dengan sinar, cahaya. Bagaimana melahirkan ahli astronomi, ahli antariksa, menguasai satelit dan sebagainya. Yang satu ahli pertambangan, antarja, bisa nyilam ke bumi. Hari abdi menceritakan karena kasaktiana wungkul. Itu rahasianya. Ahli pertambangan yang luar biasa. Itu para ulama dahulu kita seperti Sunan Bonang sudah mencetak bagaimana caranya, memberi paham. Itu hebatnya. Ahli pertambangan, ahli geologi, vulkanologi, luar biasa. Kita kagum ketika melihat Borobudur. Bangsa kita pendahulu bisa mengukur dari lintang utara sekian derajat, lintang selatan atau lintang timur, lalu letaknya di daerah gunung yang cepat bereaksi seperti gunung berapi, tidak terkena goyangan bagaimana, lalu ketinggian berapa derajat, di palung-palung bumi ini berapa, yang ada palungnya, sumberan sungainya berapa, bagaimana meletakkan batu-batu yang besar menjadi Borobudur ini
sudah maju ke sana arahnya, belum yang Prambanan dan sebagainya. Itu bangsa kita. Wali Sembilan pun juga bagaimana membangun masjid pakai kayu-kayu dahulu, kok tidak seperti sebagaimana Timur Tengah, bangunan yang seperti sekarang mewah-mewah. Diperhitungkan kayunya cukup sederhana diambil, yang penting memakmurkan masjid. Masjidnya bisa melindungi fuqara wal masakin, masjidnya bisa melindungi pemuda-pemuda anak-anak kita yang putus sekolah, yang mau teruskan sekolah, yang ke bawah perguruan tinggi. Nih begini masjidnya nih, maaf jangan tersinggung. Coba, itu diantaranya. Para beliau sampai sejauh itu pola pikirnya hebat sekali. Tidak cukup dengan masalah falsafah tadi, masalah Krishna saja, sampai bagaimana menanamkan nasionalisme kepada publik, kepada bangsa ini. Duka abdi mohon terang lamun di dia, lamun di Jawa khususnya, lamun badhe ngadamel bumi, parantos dipasang kuda-kudana, pasti ayah tiwu, ayah pare, ayah janur, masih ayah kene. Alhamdulillah. Ya, terus apalagi pisang dan lainnya, baru merah putihnya dipasang. Padahal pada waktu itu bendera Belanda, Hindia Belanda masih berkibar di instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kunaon balandana teh cicing. Itu yang saya heran. Diam. Karena apa? Ditutupi oleh janur, oleh tebu, oleh padi, oleh kelapa, pisang, belum lainnya. Nanti pada waktu mau membalut merah putihnya di tiang yang tengah itu, pakai baca manakib, ayah pakai baca maulud, ayah pakai sholawat dan lain sebagainya, pakai kemenyan. Lamun lin Walanda liwat mungkin, nah, culture, no problem. Mana itu bodoh. Nah, itu hebatnya. Baru dipasangkan merah putihnya. Filosofianya di mana falsafah yang istimewa? Yang saya tanyakan, kira-kiranya pasang usuk nanti gendeng itu sampai 10 hari atau 1 minggu, terkadang hampir 10 hari lebih. Kira-kiranya kalau musim halodo, janurnya yang kuning cantik begitu berubah warna tidak? Berubah, layu. Tiwuna sami, parena semangkin coklat, asak, panas, tadina koneng, pisangna, kelapana, sami. Merah putihnya berubah tidak? Tidak. Itulah maksudnya. Tidak mudah dipengaruhi. Merah putih tetap jaya. Lah itulah hebatnya filosofi para pendahulu, diteruskan oleh para beliau-beliau. Makanya kalau Habib Lutfi ditanya, Bib, istimewanya ziarah Wali Sembilan apa sih Bib? Aduh, sieun deh. Erak terang-terangan. Lamun ditanya, erak. Oh, itu karena barokah sareng karomah, nah aduh luhur teuing gitu no kita. Ini mah cukup era we, coba lamun dibantu ke mana-mana era, insyaallah jadi. Kunaon sebab erana? Coba. Tidak ada kuburan Wali Sembilan yang sepi. Terserah mau paham, mau tidak, terserah. Saya tidak membicarakan paham, tapi saya buktinya, realitianya yang ada. Tidak ada dari mulai Banten, makam Wali Sembilan, Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Syarif Hidayatullah, sampai Sunan Giri, Sunan Ampel. Tidak ada yang sepi makamnya, ramai. Setiap hari itu tidak mati 50 bus rombongan-rombongan dari Sumatera, kadang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah sendiri, dari Jawa Timur, rombongan ziarah-ziarah. 50 bis paling tidak per hari.
uangnya datang sendiri. Coba. Lingkungan Bali 9 sudah membangun ekonomi kerakyatan. Mana nuti ise ekonomi nak di lingkup Bali 9. Maulana Hasanuddin rame gitu. Syarif Hidayatullah, Habib Husain luar Batang, sampai ke Maulana Datul Kafi, sampai ke Sunan Kudus, Sunan Bonang, Raden Fatah, Sunan Muryono, naik begitu luhur. Orang dagang di atas. Saya bilang, itu mau dagangan sama kuburan atau gimana? Ramai. Orang sudah meninggal 500 tahun, 400 tahun lebih sedikit, masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Lalu kita yang hidup ini kemana? Masih males terus. Berarti kalah dengan orang mati. Coba. Itu satu contoh aja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, masih bisa mempersatukan umat. Kira tinggalan sekali-kali ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah, sepalih umat Islam, sepalih non muslim. Anu non muslim nu pakai kemenyan, anu pakai lilin, lalu macam-macam segala kepercayaan. Nah, ongkong-koai rukun kompak, itu ayah nu saling nyalahkan. Eta lilina panjang ting sampean. Eta menyana genting hidung pangambung abdi teh, aduh selepek gitu ya baunya. Tidak, jalan biasa, kompak. Yang satu tempat kita ini muslim, yang dari rombongan yang satu dengar berbeda lagunya, cara zikir. Ada yang di dadanya agak mantep, Allah. Ada lagi yang sebelahnya satu bis semua ngebut sedikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu bis mungkin rombongan lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu paling panderi terhadap illallah. Ajib nanti aya nu paseha. Malu kalau kita melihat beliau. Dan tidak ada yang di kuburan tanya, ente noplos siapa? Ente kuning atau hijau atau mana? Tidak ada. Kompak, bacanya sama. Jadi kita kagum kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Sudah di kuburan 454 tahun wafat, masih bisa mempersatukan umat. Masih bisa mempersatukan bangsa. Nah, terutama hasil wengi teh sesarengan teh karumpul. Melahirkan naon? Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingat kepada para pendiri bangsa, merah putih berkibar kembali. Kita terkadang kirapkan, orang yang tidak tahu kirapkan lain. Lagi-lagi kirap ini maksudnya apa? Kirap itu untuk mengingatkan kita. Di dalam merah putih itu ada 3 hal. Yang pertama, kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Dikirapkan, abe ingat terus, diingatkan terus. Harga diri bangsa, jati diri bangsa. Tunjukkan bahwa kami bangsa yang besar, tidak mudah dipecah. Itulah itu yang penting. Sudah Beb, jangan kepanjangan, sudah malam, misalkan pulangnya jauh Beb. Kasindir jangan. Lanjut ngadoer. Itulah diantaranya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan. Mari dengan adanya 17 ini kita tunjukkan syukur kita kepada Allah dan syukur kita kepada para pendahulu. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Jangan sampai bikin nangis para beliau di dalam barzahnya, kalau setelah dimerdekakan kok malah kita munculnya pecah belah. Nah itulah, maka peringatan 17 Agustus bukan hanya untuk yang kemarin itu, khususnya yang kemarin 17, tapi coba tiap kampung kita adakan, ceritakan bagaimana kita peringatan kecil, entah itu tahlilan, kirim doa sesuai agama masing-masing, kita hidupkan kembali, ambeh naon, baru dah generasi penerus ke depan sadar, tahu atas perjuangan kesepuan kita. Itu yang kita
harapkan. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo para ibu doa dulu bersama. Kepada para ibu-ibu dimohon untuk tidak beranjak dari tempat duduk karena acara akan ditutup dengan doa oleh beliau. Semoga kita semuanya ini ditetapkan oleh Allah iman Islam kita dan diperkuat kita semuanya menjadi bangsa, cintanya kepada tanah airnya, cintanya kepada bangsa, cinta kepada republik ini, dan semoga Indonesia tambah maju, tambah maju, tambah maju dalam bidang ekonominya, dalam dunia pertaniannya, dalam dunia pendidikan, melahirkan putra-putri yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, dan dijauhkan dari segala cobaan, dari segala penyakit, dari segala fitnah yang akan memecah belah bangsa ini. Mari kita tutup dengan doa yang khusyuk. Semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala dalam rezekinya, barakahi oleh Allah Ta'ala dalam umurnya, dalam ekonominya, dan lain sebagainya untuk menuju Indonesia maju dan mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa yang sehingga tidak mengecewakan para leluhur, para pendiri bangsa ini. Al-Fatihah.